Mengabdi Perempuan Bicara dan masih bersama dengan Ibu Dr. Rahmawati Haruna MSI dan Ibu Gerhani Tasyam SE. Saya ke Ibu Hani terlebih dahulu. Saya tadi mempertanyakan soal solusi-solusi konkret dari Ibu Rahmawati Haruna. Saya ingin mendengarkan pendapat Anda, Ibu Hani, terkait dengan solusi konkret untuk kenaikan kebutuhan pokok ini untuk para ibu-ibu di luar sana. Ya, jadi solusi konkret untuk biar supaya ibu-ibu tidak menjerit ya, khususnya peranan penting yang utama itu adalah pemerintah. Bagaimana pemerintah mengupayakan untuk bagaimana harga sembako itu bisa turun. Yang utama itu adalah petani-petani. Perhatikan petani-petani yang ada, lengkapi kebutuhan mereka, mulai dari pelengkapan untuk bertani, kemudian pupuknya dan sebagainya. Mungkin itu untuk nilai produksinya, bagaimana supaya memproduksi banyak dan tidak sampai lempar ke warga harga nilai tinggi seperti itu. Kemudian bagaimana peranan petani dalam hal ini untuk supaya melihat kondisi yang ada sekarang. Artinya petani sekarang ini petani kan sudah pintar, sudah tahu pupuk yang mana yang cocok buat digunakan untuk material yang ada buat mereka. Contohnya dengan melihat kondisi cuaca juga yang tidak menentu, pastinya dia sudah tahu bagaimana cara mengantisipasi. Jadi supaya hasil panennya bagus dan banyak ya. Gitu. Ketiga, bagaimana kreativitas ibu-ibu yang khususnya berumah tangga itu untuk bagaimana manajemen ekonominya, mengatur keuangannya dengan melihat situasi kondisi sekarang ini. Dan keempat adalah kreativitas dan potensi-potensi yang ada sekarang ini. Kita harus pintar-pintarnya bagaimana mengeluarkan melihat apa yang bisa dilakukan, misalnya UMKM membuat ide-ide khusus ya seperti Ibu tadi buat, bahwa kalau ada halaman di depan, kenapa tidak? Why not kita membuat di situ tanam-tanaman sayuran, cabai, bawang, itu bisa membantu para kehidupan. Jadi itu adalah solusi-solusi yang mungkin bermanfaat. Oke, saya kemudian ke Ibu Rahmawati. Kemudian apa upaya pemerintah untuk menstabilkan harga bahan pokok ini, Bu? Iya, untuk pemerintah perlu tentunya melakukan operasi pasar. Operasi pasar sangat dibutuhkan agar banyak masyarakat yang mungkin kadang-kadang memanfaatkan momennya ya. Biasanya mungkin produknya tidak perlu naik, ternyata komoditinya dinaikkan gitu kan. Jadi operasi pasar itu untuk melihat bagaimana kestabilan harga itu tetap ada di pasar-pasar tradisional atau bahkan di pasar-pasar modern gitu kan. Karena kan komoditas sembako ini kan tidak hanya masuki di pasar tradisional saja, justru juga banyak dijual di pasar-pasar modern ya. Nah, makanya pemerintah diharapkan selalu bisa kontinu melakukan operasi pasar dan melihat sejauh mana masyarakat kita ini masih bertahan daya belinya. Itu yang menjadi hal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pemerintah juga dengan seleksi yang ketat tentunya melihat masyarakat kita yang betul-betul membutuhkan bantuan. Kita kan tahu bahwa pemerintah sudah menyediakan beberapa subsidi ya. Nah, namun masih banyak juga subsidi yang diterima oleh masyarakat itu bukan pada orang yang tepat gitu kan. Iya, tidak tepat sasaran. Biasanya mereka juga mendapatkan bantuan tapi ternyata ekonominya sudah bagus gitu kan. Iya, karena ada oknum misalnya yang bermain di antara mereka sehingga orang-orang yang lebih membutuhkan itu tidak terkena itu ya, bukan menjadi bagian yang sebenarnya menjadi perhatian atau mendapatkan subsidi yang tadi. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama Tika ya adalah operasi pasar dan secara kontinu tentunya. Kemudian yang kedua adalah menetapkan siapa orang yang bisa betul-betul menerima subsidi dari pemerintah dengan orang yang tepat dan jalan yang tepat dengan orang yang tepat. Itu yang menurut saya yang sangat urgen untuk dilakukan sekarang. Untuk pengawasan dari hulu ke hilir seperti apa, Bunda Rahma melihat itu? Iya, kalau kita melihat pengawasannya harus ketat gitu kan, pengawasannya harus berjalan. Iya. Iya, betul. Dan mencoba untuk betul-betul mencarikan solusi kepada masyarakat kita agar harga-harga yang sebelumnya ini sudah sangat tinggi ini bisa kemudian menjadi stabil dan mampu dijangkau oleh masyarakat. Mampu dijangkau oleh ibu-ibu. Jadi perlu upaya yang sangat
continue dan komitmen yang kuat untuk kembali memberikan harapan kepada masyarakat bahwa kita ini masyarakat kita ini tetap masih dalam taraf ekonomi yang insya Allah masih bisa bertahan gitu. Oke. Kemudian kira-kira apa kemudian solusi yang tadi ditawarkan oleh Ibu Rahmawati bahwa kita harus memilih-milih prioritas atau skala prioritas, kemudian menyiapkan lahan-lahan tertentu ataupun menanam sendiri begitu ya untuk mengurangi itu. Selain itu, apakah perempuan ini harus kreatif begitu untuk tentu saja membantu perekonomian keluarga di segala situasi yang kalau bisa dibilang mencekam ini? Oke, ya sudah pasti sebenarnya ibu-ibu ini harus bisa menjadi orang yang bisa membantu juga ekonomi keluarganya gitu kan. Jadi bersyukur bagi ibu-ibu yang misalnya suaminya atau ya suaminya juga memiliki kemampuan untuk bekerja gitu kan, atau sudah bekerja gitu kan. Nah, dia juga bisa menjadi orang yang kreatif dengan memanfaatkan tadi skill yang dia miliki, misalnya jahit menjahit, kemudian yang kedua adalah membuat kue, kemudian dijual. Iya, memberdayakan potensi diri mereka dalam dirinya. Ada yang bisa menghasilkan UMKM ya Bu. Iya betul, jadi punya usaha sendiri gitu kan, berwirausaha sendiri sehingga bisa membantu ekonomi keluarga. Karena tantangannya itu kan ada di perempuan. Kita ini kan perempuan yang mengatur ekonomi keluarga gitu kan. Jadi ketika kita sudah diberikan oleh suami gitu kan, kita yang harus pandai-pandai mengatur. Ini kebutuhan keluarga, ini kebutuhan anak, ini kebutuhan mengatur menu, bahkan itu sekarang menjadi hal yang mutlak gitu kan, karena ya bukannya pelit gitu ya, tapi mengatur dengan baik yang mana tanpa istilahnya mengabaikan gizinya gitu kan, tapi semuanya itu bisa terpenuhi dengan baik. Juga kebutuhan keluarga yang lain, kemudian listrik juga, kemudian biaya transportasi. Iya, jadi pos-pos kebutuhan rumah tangga itu sudah betul-betul di-manage oleh ibu rumah tangga. Jadi itu yang sekarang yang menjadi tantangan bagi perempuan-perempuan itu ya, bukan hanya karena harus pandai memasak, bukan hanya harus bisa buat kue atau mengantar anak ke sekolah, tapi juga mampu memberdayakan potensi dirinya yang selama ini mungkin dia tidak sadar gitu kan. Oh, ternyata saya bisa punya potensi seperti ini ya, yang produktif gitu kan, memberikan nilai ekonomi terhadap keluarga. Oke, jadi itu sangat penting ya, sedetail itu untuk sebagai seorang perempuan untuk memerhatikan sekecil itu. Itu cukup membantu ya Bu ya? Cukup membantu, dan saya berharap bahwa perempuan seperti kita ini, meskipun kita cuma di rumah gitu kan, jangan salah, itu justru pekerjaannya jauh lebih banyak dibandingkan orang yang mungkin punya rutinitas di luar gitu kan. Bahkan kita biasa melihat banyak ibu-ibu yang mengatakan, banyak perempuan yang mengatakan, apa sih kerja kamu kan cuma di rumah, apa capeknya, apa lelahnya gitu kan. Oh, jangan salah, justru ibu-ibu yang ada di rumah itu yang sebenarnya pekerjaannya sangat berat gitu kan, dia full time gitu kan, dan mengurus semua hal-hal yang orang tidak lihat begitu kan. Jadi ibu-ibu sekarang ini dituntut untuk menjadi ibu-ibu yang strong, kuat dan mandiri. Ya, mandiri itu sih bukan berarti mengabaikan bukan mengabaikan peran-peran yang lain gitu ya, misalnya ada suami, ada keluarga yang lain, tetapi istilahnya dia mampu menciptakan kemampuan atau menghasilkan sesuatu yang bisa membantu ekonomi keluarganya. Oke. Saya ke Ibu Hani. Saya mendapat informasi bahwa untuk kenaikan gas ini hanya di 12 kg yang dari harga 195.000 kini naik menjadi 220.000. Kemudian untuk harga gas melon yang 3 kg itu masih stabil begitu. Dan ini akan berdampak juga bahwa orang akan lebih banyak mencari ke gas melon yang harganya masih stabil. Apakah ini juga berdampak pada mungkin di bisnis, dari segi bisnis untuk Ibu Hani? Silahkan. Ya, jelas sekali ya. Jelas sekali dampaknya. Kenapa? Karena kalau kita memasak kan pasti menggunakan gas, Mbak ya. Iya. Ya, salah satu untuk bagaimana bisa masak itu makanan kan pasti butuh alat, kompor gas. Nah, gas itu kan kita ketahui bahwa itu adalah kebutuhan pokok yang sudah tidak bisa tidak ada di dalam rumah. Baik itu di rumah, di kantor dan sebagainya. Karena kenapa? Karena untuk kebutuhan kita itu gas untuk memproduksi makanan pasti masaknya pakai gas.
Nah, kalau gas yang ukuran besar ya, yang berapa kilo tadi tuh harganya lebih tinggi, jelas pasti orang mencari gas yang lebih rendah. Yang ukuran berapa tadi? 3 kilo itu. Dan kalau misalnya gas 3 kilo lebih besar, lebih banyak orang beli daripada gas yang besar, terus bagaimana dengan produksi gas yang besar? Apakah itu tidak usah diproduksi? Misalnya ya, kalau kita berbicara tentang produksi gas yang kecil ternyata lebih murah, pasti orang larinya ke gas yang lebih murah lah. Jelas, otomatis. Nah, itu harus kita bagaimana mengimbangi. Di sinilah peranannya seorang pemerintah, khususnya yang bisnis gas ya, dia harus memberikan masukan kepada pemerintah bahwa apakah dengan gas besar ini kita naikkan harga, bagaimana produksinya, bagaimana penjualannya kita ke warga, apa nggak usah diproduksi lagi gitu. Apa gas kecil aja yang kita produksi, karena itu yang murah dan lebih banyak orang beli, daya belinya lebih besar. Saya ke Ibu Rahma. Ini kan untuk gas 12 kg merupakan gas non subsidi begitu Bunda ya, dari pemerintah, dan kemudian untuk harga yang 3 kg itu masih disubsidi oleh pemerintah. Dan karena murahnya yang gas 3 kg ini, kemudian banyak mungkin masyarakat yang akan mencari gas 3 kg dan akan menjadi langka begitu, dan ini akan berdampak lagi dengan sosial begitu. Nanti akan dijawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami di Perempuan Bicara.